Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Atia Faidah dengan NIM 191200004 dari Teknik Geofisika 2019. Di sini saya akan menjelaskan dua soal kimia dasar tentang polaritas dan diagram orbital. Langsung saja, ini soalnya. Langsung ke nomor 1. Jadi di sini ada untuk mengangkat sidik jari dari TKP, larutan perak nitrat disemprotkan pada permukaan untuk bereaksi dengan natrium klorida yang ditinggalkan oleh keringat. Berapa molaritas larutan perak nitrat jika 45 ml larutan tersebut bereaksi dengan natrium klorida berlebih untuk menghasilkan 0,148 gram endapan perak klorida? Oke, langsung aja kita buat diketahuinya. Yang diketahui dari soal, itu ada volume dari perak nitrat atau AgNO3 yaitu 40 mili. Kita konversikan ke liter biar mudah nantinya. Jadi 0,045 yaitu dibagi 1000 tadi yang 45 tadi. Lanjut, terus ada massa dari AgCl atau endapan perak klorida. Nah, itu massanya 0,148 gram. Terus ditanya, yang ditanya di sini ialah molaritasnya atau M dari perak nitrat sendiri. Nah, rumus molaritas apa? Yaitu N per V. N per V-nya ini, V-nya dalam liter. Nah, makanya kita tadi konversikan ke dalam liter. Lanjut, terus kita jawab. Nah, bikin reaksi terlebih dahulu, kemudian setarakan. Reaksi dari perak nitrat ditambah NaCl, ditambah dengan menghasilkan AgCl atau endapan perak klorida, dan NaNO3 dalam larutan. Nah, tadi kan yang diketahui di soal, di sini cuman volume untuk mencari ini. Berarti yang kurang berarti mol dari si AgNO3. Nah, untuk dapetin mol AgNO3, kita harus mencari mol dari yang lainnya ini. Biar nanti kita bisa cari mol dari dia ini. Karena tadi di soal ada diketahui massa dari AgCl. Nah, kita cari dulu nih mol dari AgCl biar kita nanti bisa juga cari mol dari AgNO3 ini karena dia kan setara. Nah, ntar kita pakai koefisien aja. Oke, langsung kita cari mol AgCl. Mol dari AgCl, rumus mol itu karena di sini ketahui massa, kita hubungkan dengan massa, yaitu massa untuk mencari mol massa per mR atau massa atom relatif dari AgCl. Nah, massa atom relatif AgCl itu ARAg ditambah AR dari Cl. Nah, ini di sini ketahui ARCl itu 108, terus ARAg itu 108, ARCl 35,5. Nah, kita jumlahin jadi 143,5. Nah, dibagi 0,143 dibagi 143,5 ini. Nah, didapat 0,01 mol. Nah, itu mol untuk AgCl. Nah, untuk mencari mol AgNO3, kita bandingkan koefisiennya. Itu 1/1 dikali mol ini. Jadi kan sama aja kan, karena dia sama-sama 1 koefisien di sini. Oke, lanjut. Nah, karena tadi kan sebenarnya ini yang diketahui itu sisanya dulu kan tadi yang AgCl. Nah, karena sama molnya, dan terus AgNO3 ini nggak berlebih kan katanya tadi, soalnya NaCl yang berlebih di soal. Makanya dia jadi peroksi pembatas, berarti emang nol hasilnya ntar kalau jadi nggak ada sisanya gitu kan. Nah, jadi karena molnya tadi di sini AgNO3 sama dengan AgCl itu 0,01. Karena kita dapat molnya, kita lanjut aja tuh cari molaritasnya, yaitu N per V dalam liter. Yang tadi kita dapat 0,01. Nah, kita dapat itu tadi, perbandingan koefisien. Nah, terus dibagi dengan volume yang diketahui tadi. Yang diketahui 40 mili, kita udah konversikan kan ke liter. Nah, dibagi aja 0,01 dibagi dengan 0,045. Dapat 0,02 molar. Untuk soal nomor 1, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 itu gunakan diagram orbital untuk menunjukkan bagaimana proses penggabungan orbital atom pusat untuk membentuk orbital hibrida pada senyawa bromin pentafluorida yaitu BrF5. Lanjut, langkah pertama kita bikin konfigurasi dari Br dan F. Nah, kita bikin konfigurasi dari Br dan F ini. Nah,
di sini saya pakai konfigurasi gas mulia. Air itu kan 18. Nah, karena nomor atom Br35, berarti sisanya 17 lagi kan? Pas 17. Itu juga dengan F. Tadi Ne itu kan 10. Nah, kalau F itu nomor atomnya 17. Nah, kita tambah 7 lagi. Nah, gara-gara ini kan di sini ada 2, di sini ada 5 kulit telurnya. Berarti di sini juga 2, di sini juga 5. Berarti didapat elektron valensi dari Br dan si F ini 7. Nah, selanjutnya udah kita dapat elektron valensinya, kita bikin struktur Lewisnya. Nah, ini dia seperti gambar ini. Tadi kan Br punya 7. Nah, berikatan dengan F5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus gara-gara 5 kan tadi 7. Berarti tinggal 2 dong. Nah, ini jadi pasangan elektron bebas. Itu yang struktur Lewisnya. Nah, ini dia struktur Lewisnya dari si Br tersebut. Nah, lanjut. Karena Br tadi memiliki 5 ikatan, nah, dan juga satu pasang elektron, maka sesuai dengan notasi VSPR-nya itu AX5E. Nah, atau kalau bentuk molekulnya disebut juga dengan kita perkirakan yaitu piramida segi 4. Nah, kenapa piramida segi 4? Kita bisa lihat di sini. Nih, F1, 2, 3, 4, 5 ini berbentuk piramida dengan alasnya segi 4. Makanya bentuk molekulnya piramida segi 4. Terus untuk hibridisasinya, nah kita buat konfigurasi tadi, terus kita bikin diagram orbitalnya. Ini 4s2 berarti kan kita lihat yang kriteria aja, jadi kan 4 di sini kan. Nah, terus S itu 1, 1, P 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Terus, nah gara-gara apa namanya, ini kan 1, 0. Jadi kita nggak boleh gitu, harus stabilin semuanya. Nah, gara itu kan kita udah lihat kulturnya. Nah, sekarang kita lihat yang SPD-nya. Gara-gara ini berlebih 2, kita pindahin lah yang di P ini 1 dan ini ke sini 1, sini 1. Jadi hasilnya itu udah dipindahin yang di sini nih ke sini, jadi sp3d2. Nah, berarti hibridisasi dari Br itu BrF5 dengan atom Br atom pusatnya ini Br sp3d2. Jadi hibridisasi sp3d2 ini, maka bentuk geometrinya sesuai yang peraturan itu yang kita ketahui yaitu oktahedral. Hal ini sebenarnya oktahedral ini kan berhubungan untuk bentuk geometri dan si bentuk molekulnya kan, geometri sama molekulnya. Tapi gara-gara di sini kita kalau oktahedral itu kan nggak ada pasangan elektron bebasnya. Nah, tapi kita punya satu pasangan elektron bebas walaupun kita punya 5 ikatan mengikatnya kan. Jadi kita tuh kayak turunan dari oktahedral gitu. Nah, oleh karena itu, karena kita punya satu pasang PeB, untuk bentuk molekulnya tuh nggak oktahedral, tapi turunan dari oktahedral atau disebut juga dengan piramida segi 4 yang sesuai gambar tadi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.